Ya, kemunduran umat Islam dalam buku Risalah untuk Kaum Muslimin itu disebutkan terjadi karena adanya kekeliruan ilmu. Tadi, dari mana kelirunya ilmu? Yang diproduksi oleh Barat. Yang disebabkan karena banyaknya ulama-ulama palsu. Jadi, pertama, terjadinya karena kekeliruan ilmu. Keliru ilmu, kenapa? Disebabkan banyaknya ulama-ulama palsu. Artinya apa? Ulama palsu yang intelektual, cendekiawan yang dicetak dengan ilmu paradigma Barat. Itu yang disebut ulama palsu. Dan ini sayangnya jadi pemimpin. Kekeliruan ilmu menyebabkan keruntuhan adab, di mana timbulnya perilaku yang jauh dari nilai Islam. Jadi ulamanya palsu, produk sekuler, produk liberal, ini yang kemudian jadi memimpin lembaga pendidikan, membuat buku-buku kurikulum pendidikan, sehingga melahirkan ilmu yang keliru. Ilmu yang keliru melahirkan kerusakan adab. Runtuh adab kita jauh dari nilai Runtuhnya adab ini melahirkan para pemimpin palsu. Udah berapa banyak pemimpin palsu di negeri kita yang tidak memiliki kelayakan baik dari sisi akal, moral maupun spiritual. Ini bukan kata saya. Ini udah ditulis sejak tahun 78 oleh Profesor Naqib Al-Aktas. 78 berarti sekarang udah 43 tahun. Artinya apa? 43 tahun. Bahkan mungkin tulisan beliau ini kan dilandasi oleh pengalaman-pengalaman bertahun-tahun sebelumnya melihat dunia Islam. Artinya sudah lebih 50 tahun, atau kalau mau kita tarik kepada momentum sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, runtuhnya kekhalifahan Islam ya tahun 1924, hampir 100 tahun umat Islam ini memiliki pemimpin-pemimpin palsu yang tidak layak memimpin dari segi akal, moral maupun spiritual. 3 unsur tersebut, keliru ilmu, keruntuhan adab, pemimpin palsu, itu menjadi siklus yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Iman yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi usia kita, umur kita, diberkahi kesehatan kita, diberkahi umur yang panjang, amin ya rabbal alamin, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah. Marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus setelah kayaknya 2 tahun saya nggak kemari ya, sampai ada ini kursi abad kejayaan ya, keren banget ini. Ntar saya mau pesen 1 buat podcast di rumah. Nah, kita masih diberikan kesehatan, nggak terasa ya, umur kita sudah bertambah. Mudah-mudahan ibadah kita, amal kita juga bertambah kuantitas dan kualitasnya, amin ya rabbal. Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata,
ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharubat syamsuhu. Saya nggak pernah menyesal seperti saya menyesal atas berlalunya satu hari mataharinya udah terbenam, udah ganti hari, tanggal hijriah yang baru, naqusa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Berkurang ajalku dengan masuknya hari yang baru, tetapi amalku tidak bertambah. Maka kita harus menyesal. Bukan nyesel karena hilang duit, bukan nyesel karena hilang dompet, bukan nyesel karena hilang surat tanah. Ya, orang Betawi banyak tanahnya, suratnya doang. Iya, tapi kagak dipegang, ditaruh di bank. Iya, disekolahin katanya. Ya. Yang harus kita sesali adalah ketika berlalu satu hari sementara amal kita tidak bertambah, tapi umur kita udah berkurang. Maka marilah kita senantiasa bermuhasabah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua hal-hal yang dahulu menyebabkan kita ini alpa dan lalai, dan insya Allah akan berikan ganti dengan hari-hari dan waktu-waktu yang terbaik untuk kita menambah dan meningkatkan amal ibadah kita, karena sebentar lagi juga mau bulan puasa. Mudah-mudahan coronanya kagak cuma datang pas bulan puasa doang. Ya, insya Allah. Kalau Natalan tahun baru ngumpet dia. Ya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kajian kita pada pagi hari ini sebenarnya ingin meneruskan kajian saya tentang Islam dan sekularisme jilid 2. Sebagai kesimpulan dari pertemuan yang pertama, ya, ini tentang pentingnya umat Islam ini mengenal dan mengerti karakter ajaran Islam. Supaya apa? Kalau kita ngerti, kenal ajaran Islam, kita nggak gampang terombang-ambing. Islam ini agama wahyu, bukan agama budaya, bukan agama sejarah yang berubah, berevolusi, mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dinamika sejarah dan budaya manusia. Islam ini agama wahyu. Apa ciri agama wahyu? 1, ini kesimpulannya kemarin, ya, melakukan seruan yang universal untuk seluruh umat manusia. Nggak ada ajaran Islam Allah turunkan, Allah wahyukan kecuali untuk diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, apapun etnisnya, apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya. Maka syariat Islam itu cocok dan bisa diterapkan untuk di segala tempat dan di segala zaman dan untuk seluruh umat manusia secara. Ini ciri syariat Islam. Agama Islam ini agama wahyu. Wahyu itu sifatnya universal. Nggak bisa kita beda-bedakan. Ini ajaran Islam buat orang Nusantara, ini ajaran Islam buat orang Arab. Nggak bisa kita bikin ajaran Islam buat orang Eropa khusus, buat orang Jawa khusus. Nggak ada. Ajaran Islam itu di mana-mana Anda temukan. Ya, kalau yang suka traveling, suka jalan-jalan, ya, mau di Jawa, mau di Sumatera, mau di Kalimantan, mau di Papua, mau di Australia, mau di Jepang, Korea, ya, mau di China, mau di Rusia,
mau di Arab, mau di Afrika, seluruh belahan bumi itu ajaran Islam itu semuanya sama. Dari sholat, zakat, puasa, haji, ya, syahadatnya sama, cara hukum nikahnya sama, walaupun ada perbedaan sedikit-sedikit dalam fikihnya, furuknya, walaupun syarat cara sholatnya ada sedikit beda-bedanya, ada kunut, ada enggak. Dan itu tidak mempengaruhi ciri umat Islam yang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Yang kedua, hukum sakralnya itu tidak perlu perkembangan, ya. Jadi hukum syariat itu tetap. Ente mau ada di mana aja, termasuk kita mau sedang safar, bepergian, paling yang berubah cuma apa? Boleh dijamak, boleh dikosor. Tapi tata cara sholatnya sama. Rukunnya hampir semua sama. Ya. Gerakannya sama. Puasa juga begitu. Definisinya tetap dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita menahan diri, tidak makan, tidak mie. Mau puasanya di Indonesia yang 11 sampai 12 jam, mau yang di Australia, mau yang di Eropa, yang mungkin puasanya kalau 4 musim itu dia berubah-ubah. Bulan puasanya kan nggak tetap nih. Kita kan bulan puasa nggak bisa milih, Pak, mau bulan Februari apa Desember yang hujan, adem. Ya. Muter kita bulan puasanya. Nah itu nanti kalau di musim-musim yang nggak seperti tropis, seperti di Khatulistiwa di Indonesia, itu jam-jam puasanya tiap tahun berubah-ubah. Ada yang 11 jam, ada yang 13 jam, ada yang 14 jam, ada yang 15 jam. Ini nggak berubah. Kita ngikut itu. Nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan. Oh, karena jamnya lama, ya, kelamaan puasa, jadi dipatok nih, puasa kudunya cuma 11 jam seluruh dunia, nggak bisa. Haji, oh karena orang banyak, ya, tiap tahun peminatnya haji ini banyak, kecuali cuma 2 tahun ini nggak ada haji, tertunda, ya. Itu peminat haji itu, masya Allah, antriannya banyak, panjang. Kalau nggak mau ngantri, katanya ada solusinya, katanya. Ya, haji dibikin 4 kali setahun misalnya. Nah ini kan ngaco. Haji boleh dibikin 6 kali setahun, 2 bulan sekali pergi haji. Jadi memangkas daftar antrian haji. Ya, nggak bisa, karena al-hajju asyurun maklumat. Haji itu hanya dilakukan di waktu tertentu, sekali cuma setahun, karena bulan hajinya ya bulan Zulhijjah pelaksanaan ibadah hajinya. Tempatnya pun satu. Lah tempatnya terbatas, waktunya terbatas. Gimana disuruh nampung puluhan juta orang dari seluruh dunia yang daftar, lalu mau di aplus, ya, mau dibikin shift gitu ya, shift awal tahun, shift tengah tahun, shift akhir tahun, nggak bisa. Ini nggak ada. Syariat itu nggak bisa dirubah-rubah, udah paten udah. Ya. Yang ketiga, mesti lengkap dan sempurna untuk memenuhi keperluan manusia. Ya. Tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak disentuh oleh atau tidak diatur oleh syariat Islam. Makan aja diatur, ya. Pakai tangan apa diatur, baca sebelum makan diatur, cara menjaga kebersihan diatur, cara mandi diatur, masuk kamar mandi diatur, mau tidur ada aturannya. Mau enak-enak, nah, enak-enak ini bahasa halus ya. Ya, mau berjima suami istri ada aturannya. Ngurus anak ada aturannya. Menyusui anak ada aturan. Sampai mulai dari kita melek, ya, lahir ke alam dunia ini sampai kita tutup mata mati, itu semua diatur sama syariat Islam. Maka Islam itu sempurna. Apa bukti-buktinya tentang pengakuan kelengkapan dan kesempurnaan Islam? Nama Islam ini khusus diberikan kepada agama ini sebagai proper name. Dia nama khusus Allah berikan.
Inna dina indallahil Islam. Ya. Ali Imran 19. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran berapa itu? 82 kali ya. Islam, al-Islam, al-Islam. Dikasih namanya sama Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi nama agama ini Allah yang kasih langsung. Enggak pakai nama pembawa risalahnya. Kalau orang barat orientalis bilang Islam ini Muhammadanism. Ajaran Muhammad. Enggak. Islam ini bukan Judeo Yahudi, bukan Christian, itu nama orang itu. Yahudi, Kristen nama orang, Buddha nama orang, Hindu nama etnis, ya, Yahudi juga nama etnis. Ya, agama orang India, Hindu. Ya, agama orang India. Yahudi agama orang Yahudi. Khusus buat dia. Nah, Islam ini agama yang universal, makanya dipakai namanya Allah kasih al-Islam, penyerahan diri, ketundukan diri seluruh hamba Allah, seluruh manusia ini hanya kepada Allah. Nggak ada tuh, ini nama eksklusif, nama keren. Ya, nggak ada dikasih Allah buat nama agama lain. Mestinya kita mesti bangga. Makanya ketika turun ayat 3 surat Al-Maidah tadi, al-yauma akmaltu, orang-orang Yahudi datang kepada Sayyidina Umar. Hei Umar, kalau kita tahu dalam ayat Taurat ada satu ayat yang diturunkan oleh Tuhan kepada Musa, ya, seperti ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, al-yauma akmaltu lakum dinakum, kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya kami. Cuma sayang kita kagak dapat, bos. Turunnya itu ayat kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau orang Yahudi pinter, dibilang ini nabinya orang Arab, agama Arab tuh. Nah, itu cara pola pikir Yahudi, bilang Islam agama Arab. Ya, dengki dia, benci dia. Kenapa enggak ayat ini diturunkan kepada Nabi Musa? Kenapa enggak diturunkan dalam Taurat? Ya. Makanya hati-hati, jangan sepelekan masalah-masalah. Ini masalah mendasar ini. Masalah usul. Nama aja itu masalah usul, prinsip. Maka tidak boleh Islam itu ditambah embel-embel. Ya. Ini nama Islam ini dari Allah. Jangan ente kasih nama tambahan lagi embel-embelnya. Islam Nusantara lah, Islam Arab lah, Islam Tengik lah, Islam anu lah. Ya, nggak ada. Karena ini nama dari Allah, nggak boleh kita tambah-tambah. Ya, kalau nama manusia bisa, ya, daftar di Dukcapil ganti nama, rubah nama boleh. Ya. Tapi kalau nama agama nggak bisa. Nama Muslim yang kedua diberikan juga untuk para penganut agama Islam ini sejak permulaan. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dia Allah yang menamakan kalian yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan risalahnya. Allah namakan kalian itu al-muslimin. Huwa sammakumul muslimin. Kita ini orang-orang yang muslim. Sama dengan nabi-nabi dan rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka juga adalah wa nahnu lahu muslimun. Kami semua ini tunduk patuh berislam hanya kepada Allah. Nah, cuma agama wahyu yang dulu diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kita, ya, itu ada kadaluarsanya, ada masanya. Ya. Ditambah lagi ada kalau umatnya Nabi Musa, Nabi Isa ini merusak ajaran agama wahyu itu sehingga dia menjadi agama budaya.
agama sejarah. Wahyu itu yang ketiga, cirinya, buktinya itu disempurnakan dalam masa kehidupan Nabi SAW. Jadi sempurna. Allah bikin agama Islam itu sempurna, syariatnya sempurna, rambu-rambunya sempurna di masa kehidupan Nabi yang beliau tafsirkan dalam kehidupannya. Ajaran Quran semua ya, berdasarkan wahyu dari Allah. Nabi jelaskan bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara zakat, bagaimana haji, dan seterusnya sampai agama Islam ini lengkap. Jadi membumi dan menyatu dalam sejarah, sehingga tidak ada sejarah dan budaya yang bisa merubah-rubah ajaran Islam. Kalau ada tambahan-tambahan aksesoris doang, akad nikah misalnya, budaya adat Betawi dengan budaya Jawa beda, tapi akad nikahnya kan sama secara Islam. Adat Minangkabau, adat mana lagi Melayu, itu pernak-pernik aksesoris. Ente mau pakai boleh, enggak apa-apa. Yang penting sah menurut agama, itu yang penting. Syariatnya, ada saksinya, ada walinya, ya, ada akadnya, sigatnya, ada 2 mempelainya, itu yang paling utama. Habis itu walimah, mau diadakan, mau model walimah di gedung boleh, di aula masjid boleh, di rumah juga boleh, kagak juga boleh. Cuma ngundang keluarga dekat doang, boleh. Itu pernak-pernik, itu aksesoris. Yang inti adalah sah. Terjadi hubungan suami istri dengan izin Allah sesuai dengan syariat Allah. Hukum sakral dia yang dibentuk dalam ajaran, pemikiran, dan perkataan serta contoh perbuatannya. Inilah wahyu, yaitu Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, jawaban-jawaban Nabi atas semua masalah tentang yang ditanyakan para sahabat, tentang tingkah laku yang benar, pikiran, tindakan, panduan yang merangkum keperluan manusia. Dia akan cukup bagi manusia di segala zaman dan untuk setiap generasi berikutnya. Jadi syariat Islam ini bukan hanya untuk generasinya Rasulullah saja, bukan hanya untuk sahabat Nabi saja. Generasi Rasulullah, sahabat itu hanya generasi pertama Islam. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan Islam itu hanya cocok untuk zaman sahabat aja, abad ke-7 Masehi saja. Syariat Islam ini harus dinamis, harus berkembang, harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Nah ini, itu udah masuk tuh. Ini ciri bukan pemikiran Islam, ini bukan Islam. Ciri liberal. Ya, liberal itu ingin menyesuaikan ajaran Islam di otak-atik sesuai dengan perkembangan zaman kita sekarang. Dia bilang, ini orang nggak percaya diri sebenarnya. Ya, wah, kita ini kalau mengamalkan ajaran Islam sebagaimana dipraktekkan Rasulullah dan para sahabat, termasuk cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara beribadah, cara bermuamalah, cara hubungan antar umat beragama, kalau tetap sama seperti zaman Rasulullah dan sahabat, dianggapnya kita ini terbelakang, kita ini ketinggalan. Ya. Dianggapnya nggak cukup. Syarat Islam ini ternyata tidak sempurna, tidak cukup. Ini bahaya. Sebab Allah mengatakan al-yauma akmaltu. Akmaltu itu artinya sempurnakan. Kamal, sempurna itu udah nggak ada lagi. Yang sempurna setelah itu udah nggak ada. Itu namanya al-kamal. Kalau nikmat biasa, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat atmamtu, ya, itu ayatnya kan begitu. Al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum, nikmati. Nikmat Allah kepada kita, rezeki, jodoh, apa lagi? Ya, keluarga, kerjaan. Itu nikmat itu Allah sempurnakan, bukan seperti sempurnanya Islam yang nggak boleh ada perubahan lagi. Ya, sebab namanya nikmat itu nanti kan habis, nanti dikasih lagi sama Allah. Itu begitu, itu namanya tamam. Ya. Tapi syariat Islam ini kamal. Nggak boleh kita
punya pikiran, punya keyakinan syariat Islam ini nggak sempurna, sekarang harus ada yang berubah, harus mengikuti tren zaman, ya. Nggak cukup seperti zaman Rasulullah dan para sahabat, ya, cara ibadahnya, muamalahnya katanya, atau dalam mengelola bangsa dan negara ini, kalau kita mengikuti syariat Islam, kita pakai cara Islam, pakai sistem Islam, itu nggak cukup, tidak menjawab semua masalah. Ini pernyataan kufur. Hati-hati. Kalau ada yang mengatakan syariat Islam itu nggak bisa menjawab permasalahan, nggak bisa mengelola negara, hati-hati. Ini udah ciri, ya, tanda indikator bahwa orang ini tidak beriman kepada ajaran Islam secara totalitas, ya. Karena ini sudah sempurna, cukup bagi manusia di segala zaman. Nanti dilihat, kesadaran sahabat itu berangkat dari fakta bahwa ini adalah wahyu terakhir dari Allah, agama terakhir bagi manusia, nabi terakhir yang muncul di tengah manusia. Maka Islam dan masa kehidupan Nabi Muhammad selalu sesuai, selalu cukup, selalu modern atau baru, dan selalu mendahului zamannya. Jadi Islam ini jangan dibilang nggak modern, bos. Islam ini selalu modern. Kenapa? Karena kalau kita ingin sempurna, itu sempurna, ya, standar kesempurnaan kita itu harus mengikuti mizan, mengikuti timbangan, mengikuti patok yang telah diberikan, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka syariat Islam ini, apapun yang berkaitan dengan Islam, mau ibadahnya, mau akidahnya, mau muamalahnya, mau sistem politiknya, sistem ekonominya, sistem sosialnya, itu selalu sesuai, selalu cukup, selalu modern. Nggak ada yang lebih baik daripada Islam. Itu konsekuensi kita. Wa raditu billahi robba, kan kita ada doanya kan begitu, ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ini satu paket. Ketika kita mengucapkan itu, berikrar itu, kalau dalam bahasa pengajian, ya, almarhum Kiai Abdullah Syafi'i dulu, ya, itu guru orang tua saya, talqin la ilaha illallah raditu billahi robba bil islami dina, itu, ya, itu nggak sembarangan. Nah, ini dengan meyakini seperti tadi itu, semua poin itulah, itu masuk cakupan kita mengatakan raditu billahi robba wa bil islami, hanya Islam satu-satunya yang cocok dan selalu sesuai, ya, selalu cukup, selalu modern. Nah, itu, ya. Jadi nggak seperti yang disangka-sangka oleh banyak orang, Islam itu hanya urusan ritual saja, urusan ibadah aja. Enggak. Ketika kita mengatakan seperti itu, waraditu bil islami dina, itu kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, waraditu lakumul islama dina, dengan ciri-ciri dan muwasafat seperti yang tadi. Itu siapa yang menyampaikan? Yang memberikan format seperti itu, ini orang ini, tokoh ini merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dia adalah Profesor Syekh Nakib Muhammad Al-Attas dalam bukunya Islam and Secularism. Ini buku yang paling ditakuti oleh Barat, Pak. Ada lagi buku beliau yang menulis, judulnya Risalah untuk Kaum Muslimin, ya, bahasa Melayu. Kalau ini bahasa yang tadi itu bahasa Inggris. Kalau Risalah untuk Kaum Muslimin itu bahasa Melayu. Wah, itu luar biasa, ya. Kelihatannya kecil buku itu, sederhana, tapi isinya luar biasa. Umat Islam kalau sadar melek tentang ajaran agamanya, ya, dia akan bangga, dia akan, ya, tidak akan terkontaminasi, tidak akan terinfeksi virus liberalisme. Ya, kalau virus corona bisa diselesaikan lah, itu karantina 5 hari, 10 hari, kan baik, ya. Ya, asal kita disiplin, vitaminnya, obatnya, olahraganya, makanannya bagus, ya.
sehingga kita punya imunitas kekebalan di tubuh kita. Nah, tapi kalau orang terinfeksi virus pemikiran ini, Pak, ya repot ini. Ya, kalau terinfeksi virus flu burung atau corona atau apalah macam-macam, itu bisa itu sembuh itu. Ya, ikut kaedah medis. Tapi kalau virus pemikiran, ya, ini bisa mematikan. Sebelum dia mati dia udah mati. Ya, dia hidup, tapi hidupnya bergentayangan, udah nggak ada ruhnya. Kenapa? Ruh Islamnya udah mati. Ya, jadi dia berpikir, bertindak, berlaku tidak sesuai dengan Islam, itu dia sudah mati sebenarnya. Udah nggak ada ruh Islamnya lagi. Ya, nauzubillah min dzalik. Maka ini perlu diterapi. Nah, gimana terapinya? Ya, harus mengikuti kaidah-kaidah cara berpikir Islam. Ya, karena Islam ini melampaui, ya, pengaruh evolusi kejadian manusia. Sehingga Islam ini memiliki pandangan yang sempurna, pandangan yang mutlak tentang Tuhan, alam semesta, realitas dan manusia. Ini yang menjadi pokok kehidupan umat manusia. Nah, apa tantangan terberat bagi umat Islam saat ini? Tantangan kita adalah tantangan yang dibawa oleh peradaban barat hari ini. Ini tantangan yang paling serius, kata Naqib Alatas. Inilah yang disebut dengan the perpetual clash between Islam and Western civilization. Jadi ini benturan abadi antara Islam, bukan benturan militer. Itu kalau perang militer atau apa, ya, itu cuma tampilan-tampilan luar aja. Ya, masalah Israel, masalah ini. Tapi sesungguhnya itu masalah peradaban. Ya, apa yang terjadi di dunia Islam, kemunduran-kemunduran. Nah, kita bicara itu tema yang diberikan, kemunduran umat. Ini awalnya dari sini. Ya, kekeliruan manusia sepanjang sejarah tidak ada yang lebih serius dan lebih merusak daripada tantangan yang dibawa oleh peradaban barat hari ini. Apa tantangannya? Tantangan ilmu, pengetahuan. Bukan sebagai lawan daripada kebodohan. Ilmu kan biasanya lawannya itu bodoh, pinter, bodoh, kan begitu. Tahu, nggak tahu, bukan sekedar itu. Tapi ilmu yang difahami dan disebarkan ke seluruh dunia oleh peradaban barat. Ini tantangan. Maka itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diproduksi oleh barat ini yang kemudian disebarkan ke seluruh dunia, ya itu 11-12 lah dengan model virus. Virus itu ada yang alami, ada yang diciptakan, direkayasa, dibuat rekayasa genetik. Ya, bisa jadi disebarkan. Jadi kagak beres-beres ini corona. Ya, makanya kita pandai-pandai jaga diri. Pandai-pandai jaga jangan jadi korban. Jangan udah tahu ini rekayasa lu nantang lagi. Ya, jangan. Ya. Kita mesti jaga diri nih. Karena ini nggak tahu nih apakah ini alami atau ini rekayasa genetik virus, ya, bisa tersebar, bisa bermutasi, variannya macam-macam. Tapi tetap satu, orang berakal harus menjaga dirinya tidak terpapar. Itu orang berakal. Jangan kita sombong, jangan kita, ya, nantang. Enggak, bukan begitu. Nah, sama dengan peradaban barat ini. Ya, ilmu yang keliru itu melahirkan banyak kekeliruan. Ya. Ilmu dari barat itu yang diproduksi oleh barat itu, kata Said Naqib Alatas, itu bermasalah. Kenapa? Karena dia kehilangan tujuan hakikinya. Apa tujuan hakiki dari ilmu pengetahuan? Supaya manusia itu bisa adil, jadi orang yang adil. Adil kepada Allah, adil kepada Tuhannya, penciptanya, adil kepada makhluk, adil kepada, ya, realitas-realitas yang ada di atas muka bumi, realitas manusia, sehingga dia bisa memutuskan perkara-perkara itu dengan baik, dengan panduan wahyu dari Allah. Nah, ilmu di barat itu tidak dipandu oleh wahyu.
Ya. Benar kita pakai, betul teknologinya kita pakai. Temuan listriknya, ya, wifi-nya kita pakai, ya. Sound system yang dia bikin kita pakai. Teknik-teknik industri, mesin, macam-macam, betul kita pakai. Tapi ada yang lebih, bukan hanya sekedar itu. Kan kadang ada orang suka nyinyir begini. Kenapa sih Ustadz suka ngeritik Barat padahal ente pakai HP produk Barat, ya? Saya pasti ini pakai iPhone. Kita sih Samsung, ya, bukan Barat, Samsung. Ya. Orang pakai iPhone, orang pakai komputer pakai mobil. Mobil itu semua asalnya dari produk penemuan Barat dan sebagainya. Kenapa sih suka ngeritik Barat? Apa yang kurang dari Barat sih? Kadang-kadang begitu ya. Bukan teknologinya, ya. Tapi yang kita kritik itu adalah landasan falsafah ilmu yang dia kembangkan, yang ini akan mempengaruhi, ya, dan mengubah cara pandang kita tentang Islam. Baik itu dari sisi ekonominya, dari sisi politiknya, sosialnya, budayanya. Ini yang tidak bebas nilai. Jadi Barat itu punya ilmu tentang budaya, sosial, politik. Itu semua diwarnai oleh paham sekularisme, ya, yang anti, ya, tidak ingin ada campur tangan dari Tuhan, tidak ingin ada campur tangan dari kekuatan di luar manusia. Manusia itu harus mengatur dirinya, kehidupannya, ya, itu dengan aturan dia sendiri. Tidak boleh ada aturan di luar manusia yang mengatur pola-pola hubungan sosial, politik, ekonomi, budaya manusia. Nah, ini nggak adil. Ini sikap yang tidak adil. Ya. Dalam pandangan Islam, pandangan Quran itu tidak adil. Kenapa? Allah memerintahkan kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil dan ihsan dalam segala hal, segala sesuatu. Menyelesaikan masalah kehidupan manusia, kita baru disebut adil kalau kita menyelesaikannya dengan wahyu Allah, dengan syariat Allah. Itu baru adil. Ya, jadi ini tingkatan adil itu macam-macam. Adil itu bukan berarti sama rata sama rasa. Adil itu bukan berarti sekedar memberikan hak kepada orang yang memang berhak. Tapi adil yang pertama adalah adil kita kepada Allah dengan mematuhi syariat Allah, dengan meyakini dan menerapkan bahwasanya hanya syariat ini yang bisa memberikan keadilan bagi kehidupan manusia. Nah, ilmu yang adil begini ini nggak ada dalam ilmu-ilmu sekuler, ilmu-ilmu ekonomi, politik, sosial, budaya yang diproduk oleh Barat. Nggak adil. Kenapa? Karena sering kita lihat, ya, dalam prakteknya, ya, orang menempatkan pemikiran dari Barat ini, menempatkan manusia ini hanya sebagai objek. Hubungan laki-laki dan perempuan itu sebagai hubungan yang bermusuhan, hubungan yang selalu berlawanan. Ada pemberontakan, makanya berontak, perempuan nggak mau dipimpin laki-laki. Padahal adilnya Allah dalam Al-Quran telah menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memimpin, mengayomi, melindungi, menjaga harkat dan martabat perempuan. Ya, ini baru adil. Kalau sebaliknya yang terjadi akan rusak. Ini nanti akan terjadi kezaliman. Nah, zalim antar manusia, zalim antar makhluk, zalim antar hubungan antara umat beragama. Kalau tidak dirujuk kepada hukum Islam, syariat Islam, maka hubungan itu jadi tidak adil. Nah, itu. Jadi adil itu prinsipnya yang pertama adalah kalau kita berhukum dengan syariat Allah, itu baru adil. Ya. Ilmu yang seharusnya menciptakan keadilan dan perdamaian, justru yang berkembang itu, dikembangkan oleh Barat itu, membawa kekacauan dalam kehidupan manusia. Ilmu yang terkesan nyata tapi justru menghasilkan kekeliruan dan skeptis.
Ilmu kan mestinya kan kita membuat kita jadi arif, jadi bijak, jadi tahu. Tapi kenapa ilmu dari barat itu menghasilkan sesuatu yang skeptis, kita ragu, ada doubt. Keraguan diangkat menjadi derajat ilmiah dalam hal metodologi dan menjadi sarana epistemologis untuk mencapai kebenaran. Nah, ini rusaknya nih. Ilmu yang untuk pertama kali dalam sejarah telah membawa kekacauan dan kerusakan besar pada 3 kerajaan alam, hewan, tanaman, dan mineral bumi. Ini makanya kacau Pak pengelolaan sumber daya alam, ya, pengelolaan sumber daya alam, tambang, mengelola hewan, tanaman, termasuk manusia, serta mineral bumi. Ini kalau ilmunya keliru, ya, pandangannya itu awalnya dari ilmu yang tidak adil, maka manusia ini akan memperlakukan alam semesta ini dengan semena-mena. Apa yang terjadi? Kerusakan alam. Itu hasil dari produk apa? Ilmu yang salah, ya, dari barat. Pertama kali yang ada eksplorasi tambang itu dari mana sih? Zaman penjajahan kan dia yang bikin. Dia yang masuk ke hutan-hutan cari-cari, ya kan? Dapat sumber minyak, dapat tambang batu bara, dapat ini, dapat itu, ya. Tapi hasilnya yang jadi masalah, jadi bermasalah sekarang. Ya, lahan dihabisi, kemudian digali, kemudian rusak bumi ini. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini setelah Allah perbaiki. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi. Nah, yang kedua, bagaimana kita umat Islam di Indonesia ini memahami, ya, mengkontekstualkan ajaran Islam yang universal itu dengan yang ada di Nusantara. Nah, ini nanti akan timbul masalah. Jadi penting kita umat Islam ini tahu sejarah Islam di Nusantara. Jadi sejarah Islam Nusantara ini dari yang tadinya universal lalu dibawa oleh para dai, ya, ke Nusantara ini dengan sistematik. Jadi para pendakwah dari Arab dulu berdakwah sampai ke Nusantara ini itu bukan asal-asalan, Pak. Ya. Jangan dikira cuma dia asal sekedar dagang, datang kemari dagang, ya, bawa barang, enggak. Atau sekedar dibawa oleh tarekat sufi, ya, atau dibawa oleh kaum Syiah. Ada yang mengklaim ini Islam di Indonesia ini dibawa oleh Syiah. Enggak. Kalau emang Syiah yang bawa ajaran Islam pertama, ya enggak ada di sini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kalau ada pendakwa Islam dari Persia, dari Gujarat, ya Persia zaman itu Ahlus Sunnah. Tidak ada Persia misalnya abad 8, 10, 11, 12 ketika Islam pertama masuk ke Nusantara. Tidak ada kalau kita mendengar istilah pendakwa Islam itu asalnya dari Persia bukan Arab. Ya, kalaupun diterima pendapat itu, Persia zaman itu bukan Syiah. Itu masih dinominasi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Ghazali itu orang Persia. Ya. Kuburannya pun di Persia, di Tus, di Iran. Cuma kuburannya jadi kandang itu. Kagak dirawat, ya, sama Syiah. Benci banget dia sama dia. Benci banget sama Imam Ghazali. Karena yang paling menentang, ya, dikuliti, jeroannya itu dikuliti, dibuka, ya, ajaran Syiah Ismailiyah itu, Batiniyah itu oleh Imam Al-Ghazali. Makanya dia dimusuhi oleh Syiah. Ya. Nah, ini yang membawa ajaran Islam ke Nusantara itu. Jadi bukan asal-asalan, bukan sambilan loh, ya. Orang datang jauh-jauh dari Arab, jauh-jauh dari Persia, jauh-jauh dari India bawa Islam ke sini, itu bukan sambilan. Bukan asal-asalan. Ya. Bukan untuk senang-senang, tapi memang niatnya jelas, niatnya ingin mendakwahkan Islam. Dagang itu yang sambilan. Paham, ya? Dagang itu sambilan. Niatnya pertama, motivasi adalah menyebarkan Islam. Ini hebatnya orang zaman dulu. Ya. Apa buktinya?
dengan bukti-bukti yang kuat dari karya para penulis Muslim klasik, sumber-sumber Cina dan Eropa, Alatas sampai pada kesimpulan bahwa Islamisasi di Nusantara ini dilakukan dengan cara yang sistematis, terencana, konsisten. Makanya Islam di sini jadi mayoritas. Gak bisa Pak, kuat seperti ya, bisa sampai 90%, walaupun mungkin ada yang jadi kurang-kurang dikit ya. Karena ada apa? Misionaris melakukan pemurtadan itu ya, tapi nggak signifikan. Ya, tetap akidah Islami sangat mengakar di Nusantara. Ya, tapi kita nggak boleh lengah, jangan menganggap oh itu kita udah mayoritas sudah kuat lalu kemudian kita permisif, nggak apa-apa. Ya, bebas saja orang mau nyebarin, nggak bisa. Ya, atau bikin fatwa-fatwa yang aneh-aneh macam-macam. Ya, untuk mendukung ya kita nggak usah diajarin lah toleransi dengan umat non muslim. Jangan pula diajari ya harus begini-begini, harus ada ucapan selamat Natal, ya, harus ada apa kita bantu ya pembangunan gereja katanya, ya. Kalau mau renovasi boleh dibantu sama apa? Kas masjid, ya. Siapa di sini DKM? Nah itu. Kalau ada yang berpendapat gitu aneh juga ya. Ya, soal perjanjian Najran itu saya nggak temukan itu. Seperti yang viral di media sosial itu disampaikan oleh seorang tokoh kita. Perjanjian Najran itu tidak seperti yang disampaikan beliau. Sayangnya beliau itu nggak nyebut teks hadisnya, bahasa Arabnya, pakai terjemah. Kita cari bingung ya, cari di Zadul Ma'ad kagak nemu yang teks begitu, di Sunan Abu Daud kagak ada, di kitab-kitab Sirah Nabawiyah juga kagak nemu saya. Yang bilang kalau orang Kristen mau bangun gereja kita bantu, bukan sebagai utang katanya, tapi sebagai ya memang ikhlas lah gitulah. DKM nanti suruh bantu itu ya, nggak juga lah, ya nggak perlu gitu-gitu amat kali ya. Ya kalau mau toleransi ya ajarkan aja sesuai dengan yang pakem-pakem aja, yang udah jelas-jelas dari Quran dan hadis ya. Jadi Islamisasi Nusantara ini sistematis Pak, terencana dan konsisten. Dari abad ke-8 sampai abad 12. Berapa abad tuh? 4 abad Islam itu didakwahkan secara baik, secara damai, sehingga memunculkan kekuatan politik setelah kultur masyarakat ini, masyarakatnya muslim, banyak yang masuk Islam, sehingga meniscayakan lahirnya sistem kekuasaan politik negara untuk mengatur umat Islam yang sudah banyak ini. Maka muncullah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara mulai dari abad 13, 14, 15, puncaknya abad 16. Sebelum datangnya penjajahan Eropa, Portugis, ya, kemudian datang datang Belanda gitu. Itu abad 16, 15, 11 di Malaka, Portugis sampai ke Batavia diusir sama Fatahillah, dia pergi ke Maluku diusir juga. Nah, tapi setelah itu datang Belanda, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga inilah yang menyebabkan, ya, tapi alhamdulillah. Meskipun penjajah datang, ya dia menguasai pulau-pulau Nusantara ini, merampok kekayaan alam, merusak budaya Islam di Nusantara ini, ya selama kurang lebih 3 abad, meskipun ada perdebatan panjang, apakah betul Belanda menjajah Indonesia itu selama itu? Kalau saya sih nggak begitu ya. Yang dijajah itu hanya bagian-bagian tertentu saja. Selebihnya kan masih ada perlawanan-perlawanan. Selama 3 abad itu ada perlawanan terus. Baik di Jawa, baik di Sumatera, baik di Kalimantan. Kenapa? Yang mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajahan itu adalah ya Islam. Karena Belanda ingin merusak ajaran Islam, merusak budaya yang sudah tertanam kuat, sudah berkelindan berjalan dengan ajaran Islam. Nah, tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya Islam ini yang dihancurkan oleh Belanda itu selama berabad-abad. Maka disitulah ditentang oleh para pemimpin Muslim. Ya. Nah, itu saja luar biasa. Ya, jadi 3,5 abad katakan Belanda di sini.
ya, meskipun ditentang, itu nggak bisa merubah Nusantara ini jadi non-Islam. Kenapa? Karena akarnya itu ditanam secara sistematis, terencana dan konsisten, dan kita memiliki para dai-dai Islam yang hebat. Maka Islamisasi di wilayah seluas Nusantara, yang dari ujung barat ke ujung timurnya itu selebar benua Eropa, ya, itu nggak mungkin, Mbak, dilakukan sebagai sambilan dan asal-asalan. Nah ini, makanya Islam ini adalah pemersatu Nusantara. Jadi Islamisasi Nusantara, bukan Nusantaraisasi Islam. Ya. Maka kedatangan Islam inilah yang memberikan makna yang sangat tinggi bagi Melayu di wilayah Nusantara. Kenapa? Karena sebelum Nusantara ini punya bahasa persatuan, ya masing-masing kan punya bahasa. Bahasa Bugis, Batak, Jawa, Madura, Minang, bahasa macam-macam. Ya, itu bukan bahasa persatuan. Nah, yang menjadi bahasa persatuan kita itu apa? Dari mana bahasa Indonesia ini? Bahasa Melayu. Ya, bahasa Indonesia ini dari bahasa Melayu. Melayu ini etnis minoritas di Indonesia, tapi kenapa dia jadi bahasa nasional, bahasa persatuan? Itu kan benci banget tuh orang Kejawen, ya, peneliti, ya, baik itu Hindu, Buddha maupun misionaris Kristen, itu paling nggak suka. Kenapa bahasa Indonesia ini dari bahasa Melayu itu yang jadi bahasa nasional? Nah inilah kuatnya peran Islam di Nusantara itu. Bahasa saja dia jadi bahasa nasional itu bukan bahasa yang etnisnya paling banyak di Nusantara, tapi dia kalau pakai ini hebatnya Islam, ya, mempersatukan Nusantara ini. Kalau kita pakai bahasa nasional dari bahasa etnis yang paling besar, pecah berantakan ini Nusantara ini. Kenapa? Nanti muncul sentimen etnis. Kenapa gua Bugis pakai bahasa Jawa? Kenapa gua Madura pakai bahasa Jawa? Ya, kita bukan semuanya orang Jawa, walaupun berapa puluh persen, ya, etnis suku di Nusantara ini bahasa Jawa. Nanti akan pecah Nusantara kalau begitu. Maka yang dipilih adalah menjadi bahasa nasional itu adalah bahasa persatuan yang dulu dipakai oleh pedagang-pedagang di seluruh Nusantara. Itulah bahasa Melayu. Bahasa Melayu dari mana? Dari bahasa Arab. Hampir semua kosakata Melayu itu semua bisa ditemukan padanannya dalam bahasa Arab, bahasa lingua franca, bahasa perdagangan yang bisa dimengerti oleh seluruh pedagang dari Nusantara dan dari luar Nusantara juga. Kalau dia berdagang di sini, dia pakai bahasa itu. Ini hebatnya Islamisasi di Nusantara, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini jadi bahasa Melayu ini yang menjadi perjuangan, ya, diislamisasi, kemudian jadi pengantar bahasa ilmiah. Jadi bahasa ilmiah yang bisa menjelaskan tentang ilmu pengetahuan di Melayu Nusantara ini hanya bahasa Melayu, dan itu diambil dari bahasa Arab. Sehingga bahasa Melayu Arab ini itu yang paling dekat dengan bahasa Arab. Sehingga apa? Dibuatlah aksara Arab Melayu zaman dulu. Sebelum kita mengenal aksara Latin, bahasa Indonesia pakai aksara Latin, dulu bahasa Indonesia, bahasa Melayu pakai aksara Arab. Ya. Manuskrip bahasa-bahasa ilmu pengetahuan di abad 17, 18, 19 Masehi, sebelum abad 20, abad modern, itu semua tulisannya Arab, aksara Arab. Bahasanya bahasa Melayu tapi tulisan aksara Arab. Itu bisa ditemukan di manuskrip di perpustakaan di Istanbul, di Kairo, Damaskus. Itu semua ulama Nusantara ini kalau menulis itu bahasa Melayu pakai aksara Arab. Sebagai apa? Penentangan terhadap dominasi penjajahan Belanda yang ingin memaksakan bahasa asing, bahasa Belanda jadi pengantar dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam politik untuk orang-orang pribumi di Nusantara. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah keunggulan dan kehebatan. Maka dari situ politik penjajah Belanda ini berupaya untuk apa? Menyingkirkan Islam. Islam ini harus disingkirkan.
Karena selama Islam itu masih menjadi akar budaya, ekonomi, dan sosial politiknya umat Islam Nusantara, maka selama itu pula kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda pasti akan menuai penolakan. Gitu. Jadi dendam ini, dendam sekali. Ya, kenapa Belanda tidak bisa mengeropakan Nusantara, tidak bisa mengkristenkan Nusantara, ya, maka dia benci kepada segala sesuatu yang berbau Islam dan berbau Arab. Paham? Akarnya itu dari situ. Nah, kalau ada orang Islam ikut-ikut sekarang pemikiran kayak begitu, berarti dia keturunan Belanda kali ya. Nauzubillah min zalik. Ya. Belanda itu dulu bawa misi, ya, melanjutkan misi perang salib di abad pertengahan itu, Gold, Gospel, and Glory. Kemudian diboncengi oleh kelompok Freemasonry. Freemasonry ini ajaran Yahudi, Kabbalah, ya. Kemudian yang bawa lahirnya paham sekularisme dan liberalisme. Itu yang dibawa oleh Belanda. Makanya di sini kalau di Jakarta itu ada masih ada sisa-sisa situs-situs Freemasonry itu di daerah kuburan orang Belanda tuh. Kuburan Belanda ada Museum Taman Prasasti. Masih tahu ya? Di Jakarta Pusat. Di belakang kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Tanah Abang. Itu Kebun Siri belakangnya situ. Ya, jalan apa itu? Abdul Muiz. Nah, dekat Abdul Muiz itu. Ya, itu ada Museum Taman Prasasti. Nah, situ banyak sisa-sisa penanggalan simbol-simbol Freemasonry yang anti agama. Ya. Ya, kalau di dalam ini untuk mengerdilkan peran Islam itu, memposisikan Islam itu sebagai agama yang anti budaya bangsa. Jadi Belanda itu dulu siasatnya begitu, untuk membenturkan anak bangsa ini antara Jawa, di luar Jawa, antara Islam dengan di luar Islam, itu selalu memposisikan Islam itu sebagai agama yang anti budaya bangsa. Jadi paham sekarang peta konfliknya? Kalau ada yang sekarang mengatakan Islam ini anti Nusantara, nah itu dari zaman dulu udah ada, ya. Karena Belanda mengembangkan pemikiran, kebijakan bahwa Islam itu anti budaya bangsa. Makanya dia buat hukum adat diakui sebagai hukum nasional. Itu untuk mempertentangkan dengan hukum Islam. Padahal hukum Islam ini sudah jadi adat di Nusantara. Paham ya? Hukum Islam sudah jadi adat. Dibikin lagi sama Belanda, dipisah hukum Islam, hukum adat, kurang ajar. Ya. Sehingga orang-orang di Nusantara ini menganggap Islam itu anti budaya bangsa. Maka muncullah istilah-istilah, ya, tusuk konde, apalagi tuh, ya, azan, kidung, apa gitu ya, gitu-gitu. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, dianggapnya ini bukan budaya bangsa. Padahal Islam ini, ya, budaya Nusantara ini sudah diwarnai dan dicelup oleh budaya Islam. Ya. Sebab budaya bangsa sudah dipersepsikan identik dengan kehinduan dan kebudayaan. Nah itu dianggapnya, ya, budaya asli bangsa Indonesia ini adalah Hindu dan Buddha. Jadi budaya Islam ini itu budaya yang artifisial, budaya yang tidak asli, ya, dia impor katanya. Nah itu bisa. Nah sekarang bilang apa? Agama impor, ya, habaib impor, kan gitu. Arab impor, tapi semua impor. Baju anak pakai ini, baju impor gitu. Ya itu. Jadi luar biasa tantangan pemikiran kita sekarang ini. Ini yang membuat kita ini lemah, membuat kita ini mundur. Ya, sehingga hukum adat dan warisan kolonial dianggap sebagai pemersatu untuk menggantikan hukum Islam yang tadinya menyatukan Nusantara. Bahasa Islam yang menyatukan Nusantara, budaya Islam yang menyatukan Nusantara. Tapi oleh kolonial Belanda, hukum adat dan warisan hukum kolonial Belanda itu yang dianggap sebagai pemersatu bangsa, bukan Islam. Dan syariat Islam diposisikan sebagai pemecah belah
bangsa. Ini yang disebut dengan pemutarbalikan fakta. Nauzubillah min zalik, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penyakit kita, ya. Islam tidak bersifat universal, ini penyakit yang diidap oleh sebagian umat Islam. Islam hanya untuk orang Islam saja. Kalau ajaran Islam diterapkan untuk negara, mengatur negara, berarti dia tidak rahmatan lil alamin lagi nanti itu. Ya. Nanti akan muncul sikap eksklusif, sikap mendahulukan, menomorsatukan umat Islam. Enggak. Seolah-olah Islam ini tidak bisa mengatur negara modern. Ya. Islam itu hanya cocok untuk zaman Nabi saja, negara Islam Madinah saja. Enggak cocok untuk menjadi negara modern yang menaungi bangsa-bangsa, ya, menaungi suku-suku yang berbeda-beda di dunia ini. Ya, itu penyakit pemikiran. Padahal kalau mau diterapkan Islam seperti misalnya di zaman Khalifah Ottoman Turki Utsmaniyah, itu semua suku bangsa itu diakui sebagai warga negara. Yahudi aja dapat tempat. Kurang apa toleransi? Ya, mereka dapat hidup dengan baik, dengan layak. Ya, di Eropa dikejar-kejar, dihabisi, mau dikucilkan, ya. Yahudi hidup di negeri Islam. Ya. Kristen, Yahudi, Islam itu baru bisa akur di bawah naungan syariat Islam. Ya. Kalau tidak di bawah naungan syariat Islam, kita dibentur-benturin terus, diadu terus nih umat beragama. Ya, itu jahatnya sekuler. Jahatnya liberal. Yang pengen berkuasa terus adalah kelompok oligarki global. Itu aja. Ya, karena umat beragama ini nggak akan adem, nggak akan tenang, ya, selalu terus diadu domba. Karena apa? Karena kita tidak dibimbing oleh syariat Islam. Ya. Yang bersifat universal itu adalah nilai-nilai sekuler di luar agama. Oh, ini luar biasa, ya. Mestinya kan Islam yang universal, tapi dibalik sama dia. Kalau Islam yang memimpin, Islam yang mengatur bangsa dan negara, Islam mengatur kehidupan masyarakat, sosial, budaya, ekonomi, itu katanya, itu nggak bisa. Yang bisa itu cuma nilai-nilai sekuler di luar agama, netral agama katanya. Tapi yang terjadi justru kalau sistem sekuler diterapkan, kita ini hancur lebur. Rusak ekonomi, rusak pengelolaan sumber daya alam, rusak akhlak, moral, ya, rusak segala-galanya. Nah, ini yang kita ini nggak sadar. Ya, makanya kita harus bebas dari belenggu penjajahan pemikiran. Inilah yang disebut dengan sekularisasi. Sekularisasi itu ingin menyingkirkan Islam. Kalau nilai Islam tersingkir dan nilai-nilai di luar Islam ditempatkan sebagai jati diri dan simbol-simbol kebangsaan Indonesia, maka umat Islam Indonesia ini tidak memiliki perasaan memiliki terhadap negeri ini. Ini bahaya. Termasuk dalam masalah Pancasila ini. Pancasila itu milik Islam, yang melahirkan tokoh-tokoh Islam, ya, tokoh-tokoh Islam yang melahirkan pokok-pokok pikiran. Ya, Bung Karno ya orang Muslim, ya, Hatta Muslim, ya, disempurnakan konsepnya Bung Karno, Pak Yamin itu disempurnakan dengan diskusi-diskusi, perdebatan dengan tokoh-tokoh Islam, sehingga jadilah Pancasila seperti yang sekarang ini. Pancasila 22 Juni 45 dan 18 Agustus 1945 yang diwarnai oleh pandangan hidup Islam. Ya. Nah, jangan sampai kita ini justru, ya, sebagian kalangan umat Islam ini terlalu kaku, ekstrim. Tidak merasa memiliki Pancasila. Seolah-olah Pancasila itu untuk menggantikan Islam. Enggak. Bukan menggantikan Islam. Nah, ini cara pandang sekuler kalau kita memposisikan Pancasila itu untuk menggantikan atau menggusur Islam. Justru kita harus jaga itu nilai-nilai dari ajaran Islam itu. Nah, bagaimana kita kemudian mengisinya, lalu kita memimpin bangsa dan negara ini dengan panduan agama wahyu dari Allah. Apa yang menyebabkan umat mundur? Ini terakhir. Ya, kemunduran umat Islam dalam buku Risalah untuk Kaum Muslimin itu disebutkan terjadi karena adanya kekeliruan ilmu. Tadi, dari mana kelirunya ilmu?
yang diproduksi oleh Barat, yang disebabkan karena banyaknya ulama-ulama palsu. Ya, jadi pertama terjadinya karena kekeliruan ilmu. Keliru ilmu, kenapa? Disebabkan banyaknya ulama-ulama palsu. Artinya apa? Ulama palsu yang intelektual, cendekiawan, yang dicetak dengan ilmu paradigma Barat. Itu yang disebut ulama palsu. Dan ini sayangnya jadi pemimpin. Kekeliruan ilmu menyebabkan keruntuhan adab, di mana timbulnya perilaku yang jauh dari nilai Islam. Jadi ulamanya palsu, produk sekuler, produk liberal, ini yang kemudian jadi apa? Memimpin lembaga pendidikan, membuat buku-buku kurikulum pendidikan, sehingga melahirkan ilmu yang keliru. Ilmu yang keliru melahirkan kerusakan adab. Runtuh adab kita jauh dari nilai runtuhnya adab ini melahirkan para pemimpin palsu. Udah berapa banyak pemimpin palsu di negeri kita yang tidak memiliki kelayakan baik dari sisi akal, moral maupun spiritual. Ini bukan kata saya. Ini udah ditulis sejak tahun 78 oleh Profesor Naqib Al-Attas. 78 berarti sekarang udah 43 tahun. Artinya apa? 43 tahun, bahkan mungkin tulisan beliau ini kan dilandasi oleh pengalaman bertahun-tahun sebelumnya melihat dunia Islam. Artinya sudah lebih 50 tahun, atau kalau mau kita tarik kepada momentum sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, runtuhnya kekhalifahan Islam ya tahun 1924, hampir 100 tahun umat Islam ini memiliki pemimpin-pemimpin palsu yang tidak layak memimpin dari segi akal, moral maupun spiritual. 3 unsur tersebut, keliru ilmu, keruntuhan adab, pemimpin palsu, itu menjadi siklus yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan peradaban Islam. Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Insya Allah ahli-ahli masjid, ahli-ahli majelis taklim ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keruntuhan peradaban Islam ini, dari ilmu yang keliru, adab yang runtuh, dan dari pemimpin-pemimpin yang palsu. Maka tugas kita apa? Merekonstruksi pendidikan Islam ya, ajarkan pendidikan untuk anak-anak kita ini dengan kurikulum wahyu. Itu kuncinya. Jadi peradaban itu dari pendidikan. Dari mana pendidikan? Dari wahyu, dari Al-Quran, dari sunnah, dari khazanah adab yang dilahirkan oleh para ulama muslim sepanjang sejarah. Ini yang akan merekonstruksi kehidupan umat Islam di abad modern ini sampai hari kiamat. Maka ilmu harus dibetulin. Jadi ilmunya dibetulin. Kenapa? Karena ini yang menyebabkan semua keruntuhan itu, sehingga lahir pemimpin palsu. Maka ilmu yang harus dibetulin. Dengan apa? Islamisasi ilmu pengetahuan, dengan semangat semua orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya adab pendidikan agama Islam. Insya Allah nanti adab bisa kita tegakkan, yang tadinya runtuh kita tegakkan lagi. Kalau adab sudah tegak, masyarakat kita udah pakai adab Islam, insya Allah pemimpin kita akan lahir pemimpin yang beradab dengan adab Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bisa meningkatkan keimanan kita dalam menjaga akidah Islam. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia ada bahasa yang susah diartikan selain bahasa itu. Salah satu contoh adalah adil. Dalam berdagang harus adil, ini harus adil. Ternyata bahasa lain dari adil itu nggak ada. Masih pakai bahasa adil. Misal satu yang menjaga. Kenapa di Indonesia tidak bisa berubah? Susah, karena adil itu tidak bisa diartikan dengan bahasa yang lain. Itu pertanyaan saya. Ya. Yang kedua, kita banyak orang berusaha itu menggunakan
bahasa syariah, kita pakailah bank syariah, berdagang secara syariah. Tapi sifat ribanya itu belum bisa digantikan. Nah, bagaimana supaya bahasa riba atau arti riba bisa diartikan bukan riba? Karena sekarang masih terjadi riba yang ada sekarang, masih ada ribanya juga diartikan. Karena apa? Ada penambahan nilai bagi orang yang pinjam. Ini yang menyebabkan orang yang ingin mengamanahkan, melaksanakan Islam secara kafah, masih ada ribanya, itu jangan dipakai. Inilah yang menyebabkan kita dalam mengambil manfaat dari bank-bank syariah itu tetap punya pendapat bahwa itu ada ribanya masih, karena ada penambahan nilai. Baik. Itu Ustaz. Makasih, itu aja. Masih, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, adil. Apa yang bisa kita terjemahkan dari kata adil? Singkatnya, ya, adil itu kalau secara ini kan wad'u syai'i fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ekonomi yang berkeadilan, pemimpin yang adil, ya, dan segala sesuatu yang bersifat adil itu adalah, adil itu kan seimbang, ada neracanya, makanya adil itu harus ada neraca. Ya, neracanya itu apa? Wahyu, agama, itu baru adil. Itu aja prinsip pertamanya. Ya, bukan secara nominal, bukan secara sama rata sama rasa atau sama prosentase, enggak. Jadi adil itu adalah mengikuti neraca syariat. Nah, kalau kita mau menilai pemimpin ini adil apa enggak, neraca syariat. Kalau kita mau menilai ekonomi ini berkeadilan atau enggak, neraca syariat. Kalau kita mau menilai hubungan antar manusia, antar umat beragama adil atau tidak, neraca syariat. Jadi itu kita kembalikan ke sana. Nah, soal kesepakatan bagaimana bahasanya, ntar kita harus buat kesepakatan para ahli-ahli bahasa itu. Yang kedua adalah masalah riba, ya. Banyak berkembang ekonomi syariah tapi masih bercampur atau transaksinya dengan riba. Misalnya begini, pariwisata syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah, tapi masih pakai akun rekening bank konvensional, kan begitu, ya. Nah, ini harus kita tata, harus kita perbaiki, ya. Kalau bisa ada komitmen dari jajaran direksinya, komisarisnya, ya mestinya dia harus berpihak kepada bank syariah, ya, bukan pakai bukan pakai rekening bank konvensional yang riba. Itu harus ada komitmen. Kalau nggak ada susah. Ya, mau pakai standar ISO, ya, pelayanan sesuai dengan syariat, tapi transaksi bayarnya, gateway-nya, ya, pembayaran istilahnya apa itu ya, GPN apa itu, gerbang pembayaran nasionalnya itu pakai sistem riba, ya itu berarti kurang syariah. Ya, karena justru intinya di situ. Orang pakai jasa kita kan mau bayar, ya kan? Nah, bayarnya pakai sistem riba, gateway-nya. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Nah, itu kita harus perbaiki pelan-pelan. Kalau mau perbaikan yang radikal, revolusioner bisa, tapi itu harus ada political will, kemauan, ya, tekad daripada pemimpin di perusahaan itu, ya. Apa tekadnya? Itu iming-iming dunianya kenceng ini kalau pakai bank konvensional, kan, ya. Ada kerjasama pembayaran apa itu, dia udah kasih hadiah duluan di muka gitu, ya. Ini kalau nggak kuat-kuat iman repot gitu, ya. Nah, kalau bank syariah belum bisa begitu, belum bisa menawarkan hadiah-hadiah atau macam-macam, ya. Nah, makanya kita harus kuat-kuat imannya. Maka pilih, ya, direksi yang sudah mengerti syariat dan kuat, ya, dari godaan-godaan iming-imingan dunia. Karena memang fasilitas dari bank konvensional itu luar biasa. Ya, itulah godaan setannya di situ. Katanya pelayanannya mudah, kemudian banyak
ATM-nya, banyak cabangnya, gampang ininya, gampang anunya ya. Kira-kira begitu. Nah, ini tantangan kita. Jadi, tapi harus diiringi dengan komitmen umat Islam ini harus mendukung bank syariah. Ya, buka rekeningnya di bank syariah. Yang di bank konvensional ditutup aja. Ya, misalnya begitu, ada komitmen begitu, bagus. Jadi, kalau sudah banyak nasabahnya dari umat Islam, nah bank syariah itu jadi bisa membuka banyak fasilitas layanan-layanan. ATM-nya bisa nyaingin BCA, kira-kira begitu. Ya, nah kita kan ribet nih, mau pakai bank muamalat, bank syariah, BSI, bank apa lagi? Nah, kemarin masih banyak tuh ya, ada BNIS, ada BRIS, ada apa? Mandiri Syariah, BSI, sekarang jadi satu. Nah, mending kalau satu jadi satunya itu jadi tambah banyak ATM-nya. Ini kagak. Ya, yang bekas pakai dulu kita pakai BNI Syariah, biasa pakai BNI di mana-mana jadi nggak bisa. Nah, ini tolong diperbaiki. Jadi ini kita harus beri masukan-masukan untuk pelayanan bank syariah itu jadi lebih memudahkan, lebih dekat kepada masyarakat. Kenapa masyarakat masih pakai bank konvensional? Karena ya mereka merasakan yang paling dekat, yang bisa melayani, yang paling memudahkan itu yang dipakai. Nah itu. Jadi belum sampai kepada tekad untuk syariahnya itu belum. Jadi maka kita harus ikut cara seperti itu, cara berpikir seperti itu yang praktis, aplikatif, dan memudahkan bagi masyarakat. Nah, kalau ada yang lain misalnya masih ada unsur ribanya, itu dilihat dulu, Pak. Jadi belum tentu yang dituduhkan kepada bank syariah bahwa pinjaman itu masih ada keuntungan atau selisih itu dianggap riba, tidak ya. Jadi skema syariah itu seringkali disalahpahami ya. Nah, untuk menjelaskan ini tentu nggak bisa panjang lebar dan saya bukan ahlinya. Nanti kapan-kapan boleh mengundang ya Pak Adi Warman Karim ya, komisaris utama BSI, nanti kalau mau saya kasih nomor teleponnya biar bisa sharing di sini tentang bank syariah, bagaimana perkembangannya di tanah air kita, bagaimana bisa menjangkau layanan ke masyarakat sampai ke yang paling kecil. Demikian saya kira cukup. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula.
aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.